Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran kabinetnya agar berhati-hati menggunakan anggaran negara. Menindaklanjuti pesan itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanegara mengambil 3 langkah nyata untuk mencegah terjadinya kebocoran dana di kementeriannya. Upaya pemberantasan korupsi di tubuh pemerintahan kembali mendapat sorotan. Di tengah kasus yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Kementerian Transmigrasi justru tampil dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan anggaran digunakan secara aman dan tepat sasaran. Langkah pertama yang diambil adalah mengembalikan lebih dari 770 miliar rupiah anggaran belanja tambahan kepada Kementerian Keuangan. Dana ini berasal dari total anggaran yang diterima sebesar 2,55 triliun rupiah. Pengembalian ini dilakukan sebagai wujud kehati-hatian agar tidak ada celah penyalahgunaan dana publik. Tidak hanya itu, Kementerian Transmigrasi juga memperkuat pengawasan internal dengan menggelar sosialisasi penggunaan anggaran yang aman. Sosialisasi ini melibatkan langsung lembaga-lembaga pengawas negara, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan cara ini, seluruh aparatur dipastikan memahami standar penggunaan anggaran sesuai aturan. Langkah ketiga yang ditetapkan adalah mewajibkan seluruh pengguna anggaran membuat diagram anggaran. Melalui instrumen ini, setiap pengeluaran dari awal tahun hingga akhir periode dapat dipantau secara pasti dan transparan. Dengan begitu, tidak ada ruang gelap dalam pergerakan anggaran kementerian. Menteri Transmigrasi menegaskan, sejak awal Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali mengingatkan agar seluruh pembantu Presiden berhati-hati menggunakan dana publik. Ia menyebut efisiensi dan pencegahan kebocoran menjadi kunci agar anggaran benar-benar kembali pada rakyat. Sejak awal mula kami sudah diingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Gunakan secara efisien dan cegah kebocoran. Oleh karena itu, Kementerian Transmigrasi salah satu langkah konkretnya, meskipun bulan Februari disetujui oleh Bapak Presiden untuk mendapatkan ABT sebesar 2,55 triliun dalam mendukung program-program di transmigrasi, tetapi karena membutuhkan proses, karena kami kementerian baru sehingga perlu ada penataan regulasi, dan anggarannya baru turun pada tanggal 1 Juli tahun 2025, sehingga waktu yang kami tersisa itu cukup pendek, maka kami mengembalikan dana 777 miliar kepada negara supaya nanti tidak sampai bocor dan supaya betul-betul penyerapannya itu maksimal. Itu salah satu langkah konkret yang kami lakukan. Langkah yang kedua, kami juga undang KPK untuk sosialisasi, kami juga undang dari BPKP, bermitra juga dengan Kejaksaan, bermitra juga dengan BPK, agar betul-betul ada pengawasan yang melekat ke dalam. Yang ketiga, kami juga meminta kepada seluruh pengguna anggaran di Kementerian Transmigrasi memiliki diagram anggaran. Apa itu diagram anggaran? Jadi anggaran itu dihitung mulai dari hari ini sampai dengan akhir tahun nanti. Sehingga setiap bulannya itu bisa terdetek berapa penyerapan anggarannya dan betul-betul dicegah kalau misalkan ada upaya untuk penyalahgunaan anggaran dan sebagainya. Langkah anti korupsi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali kasus yang tengah menimpa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. KPK telah menetapkan Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan, Ebenezer diduga mengetahui praktik pemerasan bawahannya. Tidak hanya memberikan, ia juga disebut meminta imbalan dari hasil pungutan ilegal itu. Dalam perkara ini, sudah 11 orang ditetapkan tersangka, termasuk Ebenezer sendiri. Dari peran IIG itu adalah dia tahu dan membiarkan, bahkan kemudian meminta. Gitu. Jadi artinya itu proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan. Lebih lanjut, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Hayu menuturkan, sebagai Wakil Menteri,
Ebenezer seharusnya menjalankan fungsi kontrol dan menghentikan penyimpangan ini. Namun, alih-alih bertindak, ia justru membiarkan dan diduga menerima gratifikasi termasuk sebuah kendaraan sebagai imbalan. Di dalam jabatannya sebagai wakil menteri itu punya fungsi kontrol. Seharusnya setelah dia tahu bahwa ada proses yang tidak benar di dalam pengurusan K3 ini, sertifikasi K3 ini, dengan kewenangan yang dimilikinya, dia harusnya segera melakukan upaya untuk memberhentikan. Kasus ini membuat penyidik KPK menilai para pelaku berani melakukan pemerasan karena adanya restu tersirat dari pimpinan. Penyelidikan pun masih terus berkembang, dan KPK tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dengan langsung memberhentikan Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan melalui keputusan Presiden. Langkah cepat ini menjadi sinyal pemerintahan saat ini tidak memberi ruang bagi pejabat yang bermain-main dengan dana publik. Dengan langkah preventif, Kementerian Transmigrasi serta ketegasan Presiden Prabowo mencopot pejabat yang terlibat korupsi, pemerintah menunjukkan keseriusan memperkuat integritas dan memastikan anggaran negara kembali sepenuhnya untuk rakyat. Pesan ini meneguhkan arah baru pemerintahan, kerja cepat, pengawasan ketat, dan keberpihakan penuh pada kepentingan masyarakat. Koperasi Merah Putih kuatkan ekonomi rakyat. Simak laporannya usai jeda berikut, tetaplah di Jendela Istana.